Saya sering menyebutkan dan saya juga sudah mengalami bahwa yang disebut ini kan sebenarnya ya apalah penamaan nomenklatur atau apalah istilah lah ya yang disebut, kemudian ada penyebutan karena sering disebut bahwa itu OTT. Ya, itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sifatnya penyelidikan tertutup. Gitu. Jadi ada yang terbuka, ya terbuka itu dipanggil, diperiksa, diklarifikasi, didatangi, ya, itu terbuka. Kalau yang tertutup itu betul-betul silent gitu, dilakukan ya hanya dari pihak-pihak penyelidik lah yang tahu. Nah, saya menganggap bahwa ini penting, atau Mbak Swati dia bilang ini adalah inti, ya karena seringkali bahwa dari hasil penyelidikan tertutup tadi atau yang disebut dengan OTT itu sebagai pintu masuk untuk bisa mengungkap ada perkara-perkara yang lain. Bahkan misalkan perkara itu lebih besar daripada perkara yang didapatkan dari OTT tadi. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record. Sobat Antara pasti setuju ya kalau korupsi ini masih jadi satu isu persoalan yang besar di Indonesia, dan tentu saja lembaga untuk memberantasnya juga harus punya kekuatan yang besar dong gitu. Dan untuk itu kita akan ngobrol nih soal gimana sih upaya untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sambut bersama Bapak Setio Budianto selaku Ketua KPK RI periode 2024-2029. Pak Setio, apa kabarnya? Kabar baik, Mas Wati, terima kasih. Sobat Antara dimanapun berada, terima kasih. Iya, dan selamat datang tentunya di podcast Antara. Untuk kita ngobrol ya Pak mengenai upaya pemberantasan korupsi ini ya. Kalau KPK mungkin ini punya upaya pendidikan kepada masyarakat gitu ya, kemudian pencegahan juga, dan yang paling disorot pastinya adalah penindakan. Begitu. Ya, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Pastinya, dan kita akan ngobrolin satu persatu mengenai apa saja sih yang dikerjakan oleh KPK gitu ya. Sebelumnya saya mau mulai dari, ini kan Pak Setio baru dilantik di Desember 2024 kemarin ya Pak ya. Betul sekali. Untuk selama 5 tahun ke depan. Insya Allah. Itu hal apa sih yang paling pertama atau yang paling pertama sudah gitu ya dilakukan oleh Pak Setio sendiri ketika menjadi pimpinan di KPK? Ya, baik, terima kasih Mbak Suwanti. Jadi kami ini kan berlima, ya, ada 5 pimpinan, kemudian juga ada 5 dewas gitu. Nah, 5 pimpinan pasti memiliki visi dan misi yang berbeda, memiliki program. Nah, tentu pada saat kami pertama itu adalah menyatukan. Gitu, sehingga persamaan persepsi terhadap program rencana kerjanya paling tidak untuk jangka pendeknya adalah 1 tahun ini di 2025. Nah, setelah itu juga kami bahas bagaimana untuk jangka menengahnya sampai dengan nanti 5 tahun pada saat kami mengakhiri masa jabatan tersebut. Nah, yang pertama tentu salah satunya adalah kami melakukan konsolidasi gitu terhadap ya internal pastinya. Di situ ada sekjen, kemudian ada deputi, ya pejabat eselon 1 dan eselon 2 gitu, untuk bisa memberikan masukan tentang visi misi yang ada di KPK itu sendiri. Nah, dari visi misi itu kemudian tentu kami turunkan menjadi sebuah rencana kegiatan atau program kegiatan, dan kami sesuaikan juga dengan apa yang tren sekarang gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan kira-kira apa saja, karena kan pemberantasan korupsi itu sebenarnya bukan hanya di sisi penindakan. Sebagian tadi sudah sampaikan, ya ada pendidikan, kemudian ada juga pencegahan dan penindakan. Nah, semuanya kami harapkan bisa bekerja secara maksimal, kemudian bisa meningkatkan ya kinerjanya untuk bisa mencapai sebuah tujuan, yaitu pemberantasan korupsi. Pasti ke situ ya Pak ya. Kemudian untuk jangka pendeknya di tahun 2025 ini, kemudian di jangka panjang 5 tahun ke depan misalnya gitu ya Pak. Yang jadi prioritas bagi KPK dengan kepemimpinan yang baru ini apa sih Pak? Ya, harapan kami bahwa semuanya bisa berjalan secara seimbang gitu. Penindakan itu adalah rohnya KPK gitu, tapi ada pendidikan dan pencegahan itu juga bisa mengimbangi. Sehingga ya harapan bahwa penindakan ini kan sudah dilakukan sejak lama. Kemudian kami juga evaluasi. Kami berharap bahwa penindakan itu yang memiliki dampak terhadap efek jerah. Jadi bukan hanya sekedar menindak saja,
bukan hanya sekedar kemudian melakukan proses hukum saja terhadap para pelaku, kemudian selesai begitu saja, tapi kami mencoba apakah cara yang dilakukan itu lebih bagus, sudah bagus atau ada perlu peningkatan. Nah, di era pimpinan 2024-2029 ini kami berharap bahwa pastinya adalah kita berangkat dari case building, kasus-kasus yang dibangun ya berdasarkan dari informasi masyarakat, ya bisa juga dari beberapa pihak ya termasuk dari pemerintah sendiri, juga dari misalkan auditor atau pemeriksa ya, ada dari PPATK, ada dari BPK, ada dari BPKP. Nah, itu adalah partner kami ya untuk membangun sebuah perkara. Nah, kemudian juga kami berusaha kasus-kasus yang sifatnya carry over, tunggakan itu juga ada beberapa, masih banyak bahkan ya. Kami berusaha untuk menyelesaikan. Nah, kemudian yang paling penting di setiap kasus itu ada aset recovery. Ada pengembalian aset yang cukup besar. Karena misalkan, ya ini kita bicara cost benefit-nya ya. Misalkan habis dalam satu penanganan perkara, saya sebut 100 juta lah. Nah, setidaknya pengembalian aset atau recovery-nya ini harus lebih dong, gitu. Sehingga ada kemanfaatan terhadap penanganan perkara. Nah, termasuk juga di sisi pencegahan, gitu. Ya, misalkan saya contohkan, masih ada aset-aset pemerintah yang seharusnya menjadi barang milik negara, itu kemudian masih dikuasai oleh para pihak yang tidak sesuai gitu, tidak memiliki hak. Nah, ini kita juga berusaha untuk mengembalikan itu. Kemudian memperbaiki sistem, bahkan kepada ekosistemnya gitu. Jadi semua tata kelola pemerintahan ya kami kaji, kami nilai apakah itu sudah sesuai ataukah memang ada perbaikan. Ya bahkan tidak segan kami melakukan semacam kajian untuk bisa melakukan hal yang terbaik gitu. Sebelum nanti kita bicara lebih lanjut ke penindakan sebagai gongnya begitu ya dari KPK ini. Mungkin saya mau mulai dari proses atau upaya memberikan literasi mengenai anti korupsi, pendidikan kepada nggak hanya masyarakat begitu ya, tapi para pegawai di lembaga negara, pemerintahan dan lain sebagainya gitu Pak. Apa sih hal terpenting menurut Pak Setio dalam memberikan pendidikan terkait anti korupsi? Jadi di KPK itu ada namanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ya, di situ melakukan banyak kegiatan, banyak melakukan kolaborasi, ya bukan hanya kepada eksternal, kepada masyarakat, tapi juga dengan kementerian lembaga yang mengawaki tentang masalah-masalah pendidikan. Ya tentu kami berharap bahwa kurikulum tentang masalah pendidikan yang berhubungan dengan perilaku anti korupsi itu bisa menjadi bagian yang dimasukkan di setiap level pendidikan. Bahkan kalau perlu dari level PAUD ya sampai perguruan tinggi dan juga sampai pendidikan kedinasan. Berarti bisa